harus terbang bagaikan Raja Wali, naik tinggi dengan sayapnya. Dan kami berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, sebab Tuhan Yesuslah kekuatan kami. Demikian juga persekutuan doa di PTIP ini Tuhan. Kami tetap harus berlari dan kami harus menjadi kuat oleh karena Tuhan Yesus. Saatnya biar Roh Kudus berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada saat ini berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Kami tidak akan pernah putus asa, tetapi kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kata aja pimpinan kita, ini kalau beberapa bulan lagi begini harus terjadi perumahan karyawan. Nah, kita sebagai orang percaya nggak mau tinggal diam. Setiap jam 12 siang sebelum makan 5 menit kita cari satu ruangan, kita berdoa untuk perusahaan ini. Ternyata beberapa bulan kemudian, cuma 2 bulan, itu painter naik sudah. Naik sampai 7.000 lebih. Sampai harus di stop karena kapasitasnya udah nggak mampu, karyawan juga udah nggak mampu, udah 3 shift, nggak mungkin 4 shift ya. Nah itu yang terjadi saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar apabila didoakan dengan benar, besar kuasanya. Nah saudara, semua orang Kristen, semua orang percaya itu kemungkinan besar, walaupun nggak 100%, kemungkinan besar mereka setiap hari berdoa. Minimal doa makan, amin. Ya kan, doa mau tidur, ya. Kalau doa tidur 2 kali, doa makan 3 kali, udah 5 kali, ya, menyamai saudara kita, ya. Tetapi walaupun ada orang yang nggak berdoa, saudara, ya. Jadi doa itu biasanya dilaksanakan oleh orang percaya, walaupun doanya kualitasnya berbeda-beda, ya. Ada orang yang, maaf, saya juga dulu waktu belum sungguh-sungguh berdoa makan tuh nggak ada 1 menit, nggak ada 10 detik selesai. Terima kasih buat makanan ini, haleluya, amin, gitu kan. Ya, ada teman saya kalau waktu itu zaman kita susah, kita makan ayamnya susah, saudara. Kalau berdoa lagi pertemuan begitu, dapat nasi sama ayam, maka berdoa tangannya juga ditutupin ayamnya, saudara. Sebab terjadi memang ketika nggak ditutupin, temennya ambil tuh, ya. Nah kalau sekarang sih enggak ya, kita udah kebanyakan ayam. Nah saudara, jadi orang pasti akan berdoa sebagai orang percaya, walaupun doanya kualitasnya berbeda. Inilah nasihat Tuhan Yesus tentang doa yang kita baca dari Injil Lukas tadi, ya, tentang doa. Harus tidak jemu-jemunya berdoa. Ya, kalau belum dikabulkan gimana? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, walaupun waktunya bukan sekarang, tapi waktunya Tuhan Yesus itu selalu yang terbaik, indah pada waktunya. Amin. Ya, jadi berdoa itu penting, saudara. Lukas 6 ayat 28 itu bercerita kalau kita berdoa, berdoalah buat orang yang mencaci maki kita. Ya, memangnya doanya agak sulit ya. Mencaci maki didoakan. Doakannya bukan supaya celaka, saudara, supaya mereka memberkati, kita memberkati mereka, saudara. Ini yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ada orang bilang gini, kalau aku ditampar pipiku yang kiri, aku beri pipiku yang kanan. Tetapi kalau aku ditonjok perutnya, aku bales. Ya, karena nggak ada ayatnya kan pipi, gitu kan. Ini kan nggak ada ayatnya. Ya itu mereka saja, saudara. Ya, jadi kalau orang mencaci kita, kita harus doakan supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian Lukas 9:28 berbicara bahwa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, ya, naik ke atas gunung yang tinggi. Kalau nggak salah bulan lalu di sini ada retreat ya, ya, ke atas gunung yang tinggi kayaknya ya, di puncak. Oh nggak tinggi-tinggi ya, di tengah-tengah. Di Sentul ya, nggak naik ke gunung ya. Ya, ini Tuhan Yesus mengajak muridnya naik ke gunung yang tinggi untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya untuk suka berdoa. Ya, saudara, kalau berdoa berapa menit? Dulu kami waktu di satu gereja diwajibkan 1 hari berdoa 1 jam. Wah, ya. Kemudian rumah saya di Alinda kan, udah banyak orang Kristen di sana. Jadi saya mulai dengan tetangga saya yang Kristen, terus belok ke blok O, blok H, blok apa, terus sampai muter ke depan, sampai depan rumah saya 1 jam.
Tapi itu kan target doang sih sebenarnya ya, belum tentu hati juga berdoa, saudara. Jadi mari kita terus berdoa ya seperti Tuhan mau kita berdoa. Lukas 11 ayat 1 sampai 13 katanya, jangan ragu-ragu kalau kamu meminta. Itu ada cerita seorang sahabat kedatangan sahabatnya tengah malam. Ya, dia pinjam roti sama tetangganya. Enggak. Ya, tetangga sudah tidur. Tapi karena dia nggak malu-malu berdoa, maka dia mendapatkannya juga. Kata Tuhan, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, nah itu sebabnya, yuk kita jangan ragu-ragu meminta kepada Tuhan. Ada orang begini bilang, ya nggak usah minta sama Tuhan, kan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, betul ya? Dia tahu, tapi dia mau kita juga meminta. Ya, memang firman-Nya, mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Walaupun Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus tahu keperluan kita, tapi Dia mau kita meminta kepadanya. Amin. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 tadi kita sudah baca bahwa kita tidak boleh jemu berdoa. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Orang Farisi berdoa begini, terima kasih Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan penjina, aku bawa perpuluhan, aku beda dengan manusia lain, aku tidak seperti orang sebelahku ini pemungut cukai. Ya, tapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia menyesali dosanya, dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Kata Tuhan Yesus, pemungut cukai itu pulang dengan orang yang diterima doanya. Jadi kalau berdoa, jangan tidak merendahkan diri, ya. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus dan Dia akan memberkati kita semua. Nah, Lukas 21 ayat 36 berbicara bahwa kita mesti berdoa supaya kita beroleh kekuatan. Dalam hidup kita tiap hari banyak persoalan ya. Amin. Buat saya, buat Pak Hendra, buat Pak Tigor, ya pergumulan pensiunan. Tetapi saudara juga punya pergumulan kan, target-target yang harus tercapai gitu kan. Makanya solusinya hanya di dalam doa. Sebelum kita lakukan segala sesuatu, berdoa, minta jalan keluar dari Tuhan Yesus. Maka Dia buka jalan. Apa? Saat tidak ada jalan, Dia buka jalan. Ya, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya. Kemudian Lukas 22 ayat 40, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Nah, saudara jangan ikut-ikutan ada orang ya masuk ke klub malam dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu mencobai Tuhan, saudara. Ya kan? Jadi kalau kita mau jauhkan dari pencobaan seperti pada doa Bapa kami ya, jauhkan kami dari segala pencobaan. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, kesaksian saudara, kita masih punya waktu sedikit ya. Waktu gereja kami di demo, kami tidak berbuat apa-apa. Kami cuma berdoa. Dan ternyata Tuhan kirim penolong yang demo masyarakat sampai pada kelurahan, yang bela kita Bapak Camat. Tuhan bisa nyuruh Pak Camat kan, ayo kamu dibela di gerejaku, bisa saudara. Nah belakangan ini saudara, tiba-tiba tanah di mana kami beribadah mulai diukur orang. Katanya ini punyanya dia. Bayangin saudara. Ya, panik juga kita, tapi kita ambil keputusan, kita berdoa. Amin. Dan ternyata kemarin mereka bawa satu tim, ada LBH bersama dengan dia. Tapi setelah LBH itu lihat di aplikasi bahwa tanah sekitar gereja itu resmi, saudara. Ya. Jadi pencobaan memang banyak, ya. Tetapi kalau kita berdoa ada jalan keluar, ada pertolongan. Itu sebabnya tempat kami Mazmur 91 itu menjadi doa kita setiap hari, saudara. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Puji nama Tuhan Yesus. Tema kita, saudara, adalah iman yang mengalahkan dunia. Ayat yang ke-8 tadi kita baca, aku berkata kepadamu, Ia yaitu Bapa di sorga akan segera membenarkan mereka, membenarkan kita
Akan tetapi jika anak manusia atau Tuhan Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi doa sama iman itu satu paket. Amin. Jadi saudara mesti kembangkan juga doa, kembangkan juga iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita nggak lihat, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Puji nama Tuhan. Ya, doa saya kita semua panjang umur. Bukan cuma panjang umur, sehat. Bukan saja sekedar sehat, diberkati dan bahagia. Amin. Panjang umur kalau nggak sehat buat apa? Ya, nyusahin orang lain, nyusahin diri sendiri. Ya, panjang umur sehat kalau nggak diberkati juga susah. Ya, mau makan susah. Yang ngarepin anak belum tentu saudara, ya, tapi ngarepin Tuhan Yesus dia ajaib. Dengan panjang umur, ya, Tuhan akan kenyangkan kita dengan segala kebaikan. Amin. Ini belum lama nih saudara kita Pak Tigor kan baru masuk pensiun. Masih hangat-hangatnya ini. Tapi gak usah khawatir, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kita dan perlihatkan kepada kita keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 14. Ya, jadi mari kita jangan ragu sama firman Tuhan Yesus. Jangan ragu sama Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang berjanji sekaligus sanggup untuk menepati janjinya. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah saudara, segala persoalan itu baik soal berkat itu persoalan loh saudara. Ya, ada orang ketika diberkati justru jauh dari Tuhan, betul ya? Jadi persoalan juga orang diberkati. Segala persoalan baik berkat maupun pergumulan hendaknya dibawa dalam doa. Amin. Supaya itu tetap langgeng, tetap kita alami, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan iman kepada kita untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, jadi kita ini Tuhan Yesus yang babak belur, Tuhan Yesus yang mati menderita, kita yang menang. Ya, kalau Dia sudah bangkit, kita pun ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang berdoa dengan iman. Sebab iman kita mengalahkan dunia. Dunia kita tentunya ya. Apapun yang kita kerjakan, kita dapat kalahkan segala pergumulan itu dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita gak sembarangan ya. Iman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Iman kepada Tuhan Yesus. Selamat berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu, iman yang mengalahkan dunia, yaitu doa kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak pernah jemu dalam berdoa, bahkan on fire selalu. Roh kami menyala-nyala terus dan memuliakan Tuhan Yesus. Berkati PTIP dan semua karyawannya, khususnya persekutuan doa di tempat ini, biar tetap on fire, tetap memiliki semangat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih.